Materi kita kali ini tentang rahasia penggunaan teknik Ericksonian hipnosis dalam menyisipkan perintah kepada siswa. Ada dua rahasia. Yang pertama, rahasia penggunaan action command atau perintah langsung. Nah, rahasia penggunaan action command ini terbagi tiga. Perintah singkat, pertamanya, kedua terbatas, tidak terlalu banyak makna, ketiga berorientasi pada tindakan. Nah, kemudian yang kedua adalah rahasia penggunaan embedded command atau rahasia penggunaan perintah tidak langsung. Yang terdiri dari 4 poin, yaitu pertama negative statement, yang kedua redirecting attention, yang ketiga breaking the phrase, keempat story command. Oke. Teknik Ericksonian hipnosis ditemukan oleh Milton Erickson. Ia adalah seorang dokter dan psikiater yang menjadi pelopor keilmuan hipnosis modern yang berkembang menjadi salah satu keilmuan yang bersifat logis dan ilmiah. Berbeda dengan hipnosis secara langsung atau direct hipnosis yang Anda sering saksikan di layar kaca maupun di berbagai pertunjukan hipnosis. Erickson menemukan sebuah teknik rahasia yang dikenal dengan indirect hipnosis. Dalam teknik hipnosis tersebut, subjek hipnosis tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka telah berada dalam kondisi hipnosis. Teknik Ericksonian hipnosis merupakan sebuah teknik yang melekat pada gaya dan pola seseorang dalam berkomunikasi. Dengan demikian, kunci kesuksesan teknik ini melalui proses berlatih secara terus-menerus dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Sebenarnya, ikan bawah sadar seseorang sangat bergantung pada kualitas komunikasi yang ia lakukan seharinya. Contoh sederhana lah, kalau kita lihat Tarzan. Yang saya nonton di film-film kan Tarzan Semansa Rimba. Dia Tarzan. Sejak kecil, sejak lahir dia bayi begitu kecil lah gitu ya. Dia berada di hutan. Dan kawan-kawannya hanyalah binatang-binatang, hewan-hewan di hutan di rimba itu. Sehingga apa yang terjadi? Tarzan menggunakan bahasa-bahasa binatang. Karena dia tidak pernah mengetahui bahasa-bahasanya manusia. Sehingga reaksinya saat berkomunikasi ya dia menggunakan perilaku bahasa binatang. Gitu. Oke, kita masuk mengenai rahasia pertama nih. Yaitu rahasia penggunaan action command. Atau rahasia penggunaan perintah aksi langsung. Terkadang seorang guru sulit mengarahkan siswanya pada situasi atau kondisi tertentu. Sebagai contoh, menenangkan kelas yang sedang gaduh, menyuruh siswa untuk mengerjakan tugas, mengarahkan siswa untuk serius dalam belajar, dan sebagainya. Hal itu disebabkan pikiran bawah sadar siswa belum mengetahui atau memahami maksud dari perintah yang dimaksud. Kalimat yang mengandung perintah bisa bermacam-macam, tergantung dari keras atau lembutnya sebuah perintah. Ada perintah biasa, ada permintaan, ada perintah memberikan izin, ada perintah ajakan, ada perintah yang bersyarat, ada juga perintah yang sindiran, maupun juga perintah itu larangan. Itu jenis-jenis ya. Contoh perintah biasa seperti ini. Kerjakan soal itu. Kumpulkan jawaban kalian. Nah, kemudian ada perintah permintaan. Coba kerjakan soal tersebut. Tolong kumpulkan jawaban tersebut. Kemudian misalnya perintah memberikan izin. Kerjakan soal yang termudah dulu. Silakan kumpulkan jawaban tersebut. Nah, perintah ajakan contohnya, marilah kita kerjakan soal tersebut bersama-sama. Sebaiknya kalian kumpulkan jawaban tersebut. Kalau perintah syarat,
Kalau kalian sudah paham, kerjakan soal berikut ini. Jika kalian sudah selesai, harap segera kumpulkan jawaban tersebut. Ini misalnya perintah sindiran. Kalau kalian mau dapat nilai, segera kerjakan soal tersebut. Atau kalau tidak mau nilai kalian dikurangi, kumpulkan jawaban kalian sekarang. Ada juga perintah larangan. Jangan sampai soal tersebut kalian diamkan. Jangan sampai terlambat ya mengumpulkan jawaban kalian. Sebuah perintah sebaiknya benar-benar merupakan perintah untuk melakukan sebuah tindakan atau action command, bukan sekedar informasi yang tidak jelas. Namun ingat, sebuah perintah perlu dipertimbangkan kandungan faktor emosional. Menurut kaidah, pikiran bawah sadar sebaiknya sebuah perintah bisa diterima oleh seorang tanpa menimbulkan ketidaknyamanan atau keberatan. Sebagai contoh, sebuah perintah yang mengandung aksi sering digunakan oleh para hipnosis panggung dalam mensugesti subjeknya. Saat menghipnotis ingin membuat subjek rileks dan tidur, diperlukan action command perintah aksi yang menjadikan subjek mengikuti dan melaksanakan apa yang disugestikan oleh hipnotis tersebut. Hal tersebut berlaku bagi seorang guru pada saat memberikan perintah kepada muridnya. Nah, kita masuk sekarang 3 hal dari ini. Rasa penggunaan action command itu perintah singkat, kemudian terbatas, ketiganya ada berorientasi pada tindakan, ya. Perintah singkat. Nah, pertama kita bahas tentang perintah singkat. Agar perintah bisa diterima oleh pikiran bawah sadar murid, sebaiknya perintah itu tidak terlalu bertele-tele. Cukup dengan perintah singkat, padat, dan jelas, sehingga hal tersebut dengan mudah diterima oleh pikiran bawah sadar seseorang. Sebagai contoh, tolong kerjakan ya soal ini dan lain-lainnya. Kedua, mohon segera dikumpulkan tugas yang ibu berikan kemarin, gitu ya. Oke. Kemudian B, perintah action command yang B ya, terbatas, makna tidak terlalu banyak. Ruang lingkup sebuah perintah sebaiknya tidak terlalu banyak, mengandung maksud maksimum 1-2 tujuan. Saat ingin segera memerintahkan siswa untuk segera mengumpulkan tugas yang sedang mereka kerjakan, jangan dicampur adukan dengan tugas-tugas lain yang belum mereka selesaikan. Hal itu akan membayar fokus dan pikiran bawah sadar mereka. Nah, contohnya perintah yang sebaiknya dihindari. Guru berkata, perhatian anak-anak, sekarang kalian pelajari bab 1 terlebih dahulu, kemudian kalau sudah baru kerjakan bab 2. Nah, kalau sudah selesai, kalian kerjakan PR di halaman 25. Nah, ini perintah terlalu banyak tujuan, sebaiknya kita hindarin. Nah, perintah yang sebaiknya disampaikan adalah, guru berkata, tolong perhatiannya anak-anak, sekarang Bapak mohon pelajari bab 1 terlebih dulu. Nah, setelah siswa mempelajari bab tersebut, barulah guru berkata lagi, baiklah anak-anak, sekarang silakan kerja bab 2. Setelah itu kalian kerjakan PR di halaman 25. Ngerti anak-anak? Gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga yang C, pengulangan dalam berbagai cara dan berorientasi pada tindakan. Dalam menyampaikan sebuah perintah, sebaiknya perintah tersebut dikenal terlebih dahulu secara pelan-pelan. Kemudian barulah perintah tersebut diinformasikan pada muridnya. Contoh gini nih. Guru berkata, anak-anak, nanti pada saat kalian sudah mulai memahami apa yang telah ibu ajarkan, kalian perlu melatihnya dengan berbagai soal yang telah dimodifikasi. Siswa jawab, baik bu. Kemudian gurunya mengajar. Setelah mengajar, guru berkata lagi, anak-anak, untuk lebih memahami apa yang telah ibu ajarkan, tolong buka soal di halaman 20. Kemudian guru kata lagi, kalian dapat melatih pikiran dengan tantangan soal di halaman 20. Kemudian lakukan perintah command. Sekarang silakan kalian kerjakan soal halaman 20 tersebut. Begitu. Pengulangan-pengulangan dalam memberikan inti dari sebuah perintah terkadang diperlukan untuk mengurangi resistensi
hambatan, serta penolakan yang dilakukan oleh siswa yang bersangkutan. Dalam membuat perintah, sebaiknya benar-benar berorientasi pada tindakan, bukan memberikan perintah yang mengambang. Ini contoh yang perintah tindakan ya. Tolong kerjakan soal ini dengan sebaik-baiknya. Nah, perintah yang mengambang, Bu Guru akan memberikan soal ini kepada kalian. Nah, contoh kedua, perintah yang langsung, tegas gitu ya. Mohon kalian kerjakan soal di halaman 20 buku ini. Sedangkan perintah yang mengambang, kalian dapat mengerjakannya di halaman 20 buku ini. Nah, bisa juga yang ketiga nih, contoh perintah langsung yang tegas ya. Tolong kumpulkan PR tersebut besok pagi di meja saya. Nah, perintah tidak mengambang itu, kalian harus mengumpulkan PR tepat pada waktunya. Ya. Jadi, walaupun action comment atau perintah aksi bersifat tegas dan jelas, agar tidak menimbulkan perintah yang otoriter, sebaiknya lah dibarengi dengan kata tolong atau mohon. Dengan demikian, perintah lebih sifat permisif sehingga mudah diterima oleh pikiran sadar dan langsung diserap oleh pikiran bawah sadar. Oke. Kemudian yang kedua, kita akan mengetahui rahasia penggunaan embedded command atau rahasia penggunaan perintah yang tidak langsung, yang terdiri dari negative statement, redirecting attention, breaking the phrase, dan story command. Perintah secara tidak langsung atau embedded command bisa dilakukan dengan menyisipkan pesan tersembunyi dalam sebuah kalimat negatif. Ingat, menurut kaidah pikiran bawah sadar seseorang, sebuah pernyataan negatif mengandung makna positif. Contohnya seperti ini nih. Kalian tidak harus mengumpulkan jawaban tersebut sebelum bel berbunyi. Nah, kata-kata harus segera mengumpulkan jawaban tersebut merupakan embedded command. Jadi, pesan yang tersembunyi yang diterima oleh pikiran bawah sadar siswa adalah kalian harus segera mengumpulkan jawaban tersebut pada saat bel berbunyi. Ya. Kemudian contoh lain misalnya begini. Jangan segera menyelesaikan soal sebelum membacanya baik-baik. Kata-kata segera menyelesaikan soal itu merupakan pesan yang tersembunyi. Ya, sehingga pesan sembunyi dan kalimat ini adalah segeralah menyelesaikan soal dan bacalah soal tersebut baik-baik. Begitu. Rahasia penggunaan perintah tidak langsung atau embedded command selain negative command adalah redirecting attention. Redirecting attention statement merupakan teknik pengalihan perhatian yang sekaligus memberikan sebuah pesan tersembunyi dalam proses pengalihan tersebut. Contoh seperti ini nih. Sebelum kalian mengerjakan soal matematika ini, sebaiknya kita berdoa bersama-sama agar kalian mudah mengerjakannya. Nah, pesan yang sembunyi adalah kerjakan soal matematika ini dan berdoalah. Tuh. Kemudian contoh lain. Menjadikan seluruh siswa di kelas untuk memahami setiap materi pelajaran biologi pasti bukan hal yang mudah, namun kalau Allah berkehendak, insya Allah kalian paham. Nah, pesan yang tersembunyi adalah pahami pelajaran biologi ini. Itu.
Rahasia penggunaan pesan yang tersembunyi atau embedded command adalah breaking the phrase. Sebuah perintah tersembunyi bisa ditempatkan di antara dua frase, walaupun secara kalimat terlihat putus. Jika diperhatikan, penyambungan antar frase akan membentuk sebuah perintah tersembunyi. Contohnya seperti itu. Seperti yang telah dikatakan kepala sekolah kalian, berjanji untuk belajar dan giat adalah sikap yang membanggakan. Nah, pesan yang disampaikan kalimat tersebut kepada pikiran bawah sadar adalah kalian berjanji untuk belajar dengan giat. Oke, untuk contoh kalimat yang kedua nih ya. Sebenarnya, seluruh mekanisme pengajian soal kalianlah yang memutuskan. Mengerjakan seluruh tugas yang diberikan menandakan kalian sebagai pembelajar yang luar biasa. Maka pesan disampaikan ke pikiran bawah sadar adalah kalianlah yang memutuskan mengerjakan seluruh tugas. Ini di sini ada dua kalimat, ya kan? Kalimat pertama sebenarnya seluruh mekanisme pengerjaan soal kalianlah yang memutuskan. Pertama. Nah, kemudian yang frase kedua, mengerjakan seluruh tugas yang diberikan menandakan kalian sebagai pembelajar luar biasa. Dua frase ini terselip pesan atau perintah tersembunyi. Oke, kita akan masuk lagi mengenai rahasia penggunaan pesan tersembunyi ini yang keempat, yaitu story command. Story command merupakan yang keempat daripada rahasia penggunaan perintah tersembunyi atau embedded command. Apa sih disebut story command itu? Jadi story command adalah cara yang sangat dahsyat untuk menyiratkan sebuah pesan yang tersembunyi. Jika didengarkan oleh penerima perintah, pikiran bawah sadarnya mampu mencerna yang melakukan apa yang telah diperintahkan secara tersembunyi. Contoh seperti ini. Ibu guru pernah mengajar di sebuah kelas yang murid-muridnya paling gaduh dan paling tidak rajin di sekolah tersebut. Suasana gaduh, hiruk-pikuk, dan obrolan antar siswa sering berlangsung pada saat itu. Pada saat ibu mengajar di kelas tersebut. Sebelum dia mengajar malam harinya, ibu berdoa kepada Tuhan agar besok kelas yang ibu ajar mengalami perubahan. Ibu menjadikan doa kepada Tuhan hingga tidak terasa meneteskan air mata. Keesokan harinya, ibu memasuki kelas tersebut dengan keyakinan yang kuat. Ibu katakan kepada seluruh siswa yang ada di kelas tersebut, kalian adalah siswa yang mampu belajar dengan serius, dan selama ibu mengajar, kalian mampu memperhatikan dan mendengarkan setiap materi yang ibu ajarkan. Alhamdulillah, saat itu kelas menjadi sangat hening dan seluruh siswa di kelas menjadi fokus pada saat ibu mengajar. Begitulah cerita yang dapat ibu sampaikan. Semoga dapat berguna bagi kita semua. Amin. Nah, kata-kata yang tadi itu, kalian adalah siswa yang mampu belajar dengan serius dan selama ibu mengajar, kalian mampu memperhatikan dan mendengarkan setiap materi yang ibu ajarkan. Itu merupakan story command.